warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertifikat Aini. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat di materi kelas 9 SMP. Nah, sebelum masuk bilangan berpangkat, saya ingin mengingatkan tentang perkalian yang sudah pernah kalian dapat, yaitu seperti ini. 2 kali 2 berarti hasilnya 4. 3 kali 3 berarti hasilnya 9. Kurang lebih seperti ini. Kenapa saya ingatkan? Karena ini sebagai bekal untuk mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya sebelum masuk dalam materi bilangan berpangkat, saya ingin mengilustrasikannya melalui kertas lipat. Yaitu jika lipatan pertama seperti ini, maka sisi yang dihasilkan ada 2. Ini lipatan pertama, ada 2. Kemudian jika lipatan kedua, maka sisi yang dihasilkan ada 4. Nah, begitu juga dengan lipatan ketiga. Sisi yang dihasilkan ada berapa? Yaitu ada 8. Ya. Nah, di sini dapat kita ubah dalam bentuk perkalian, yaitu 2 tetap. 4 bisa kita ubah jadi 2 kali 2. 8 bisa kita ubah dengan perkalian yang dengan bilangan yang sama. Nah, dari perkalian ini bisa kita ubah dalam bentuk bilangan yang ada pangkatnya, yaitu 2. Ini tetap. Ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kenapa? Karena pangkatnya ini berasal dari banyaknya bilangan yang dikalikan. Ini 2 pangkat 3. Nah, dari ketiga ini bisa kita katakan sebagai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama seperti ini. Nah, bilangannya sama semua kan? Nah, terus jadi bentuk umum dari bilangan berpangkat itu A pangkat N sama dengan A kalikan A kalikan A sampai sebanyak N. Jadi banyaknya N itu tergantung pangkatnya nanti berapa. Dengan A merupakan bilangan pokok atau basis yang berupa bilangan rasional. Kemudian N itu pangkatnya berupa eksponen yang berupa bilangan bulat, positif maupun negatif. Nah, tapi di sini kita akan membahasnya tentang bilangan positifnya. Nah, di sini ada soal seperti ini. 2 pangkat 3, maka bisa kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2. Kalau sebaliknya 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka bisa kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4, karena banyaknya 2 ada 4 gitu. Nah, di sini ada soal seperti ini. 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 2. Nah, ini bisa kita gunakan dengan perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini 3, di sini 2. Nah, berapa banyaknya? 2 pangkat 5. Tapi kita tidak perlu juga tidak mengurangi konsep juga menggunakan perkalian berulang, tapi kita bisa menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat seperti itu. Nah, nomor 1, coba kita terapkan di soal seperti ini. Misalnya 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 2, maka bisa kita gunakan sifat pertama dengan menjumlahkan pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 plus 2, jadi 2 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Nah, di sini sifat-sifatnya itu juga memudahkan kita apabila menyelesaikan bilangan berpangkat dalam skala pangkatnya itu besar. Nah, di sini ada sifat nomor 2, A pangkat M kalikan N, maka pangkatnya dikalikan. Bilangannya yaitu bilangannya tetap sama. Kalau nomor 3 yaitu dibagi, maka pangkatnya dia dikurangi. Dan kemudian di sini juga sama. Nanti pangkatnya sama-sama dipangkatkan N. Kalau dibagi juga sama seperti itu. Nah, kemudian nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Mari kita cari. Nah, di sini kita mempunyai 2 bilangan yang nanti jika dibagikan nanti sesuai dengan sifat. Ketika kalau dibagikan dia akan dikurangi. Seperti ini. Maka A pangkat N ini N. Maka A pangkat
dibagi A pangkat N sama dengan 1, A pangkat N dikurangi A sama dengan 0 gitu. Nah, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, A itu bilangan real. Di sini ada juga A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, maka A tidak boleh sama dengan 0 dan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh dari dua sifat ini, yaitu misalnya 10 pangkat 0, maka hasilnya berapa? 1, asalkan dia bilangan real. Bukan bilangan real, walaupun 1 juta pangkat 0 tetap 1. Kalau yang ini, berarti contohnya 3 pangkat negatif 2, maka 1 per 3 pangkat 2, berarti 1 per 9 gitu. Nah, paham ya? Sini ada soal yang mana nanti proses pengerjaannya menggunakan gabungan dari beberapa sifat ini, yaitu 4A pangkat 3 per 2 dibagi 2A kuadrat. Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sifat yang kedua, yaitu mengkalikan. Ini sama-sama dikalikan pangkat 2. Nah, dibagi 2A kuadrat. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16. Kemudian di sini pangkatnya A pangkat 3 kali 2, 6. 2A kuadrat. 16 sama 2. Nah, sama-sama dibagi 2 sehingga 8, dan pangkatnya ini karena dia dibagi, maka dia pangkatnya nanti dikurangi. 6 kurangi 2, jadi 8A pangkat 4. Itu menggunakan yang terakhir, menggunakan sifat ini, nomor 3. Tuh. Nah, untuk selanjutnya ini ada kuis, yang mana kuisnya saya kemas sedemikian asiknya supaya matematika itu tidak membosankan dengan menggunakan Bingo. Media ini merupakan media manipulatif. Nah, media manipulatif di sini, di mana bisa juga dibuat media interaktif. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Nah, ini nanti kita akan bergeser dengan media interaktif. Nah, sekarang kita berada di tampilan Bingo Square, yang mana di Bingo Square ini terdiri dari 16 latihan soal mengenai bilangan berpangkat beserta sifat-sifatnya. Nah, di Bingo Square ini pertama ada kotak soal. Kotak soal nanti akan dipilih oleh siswa secara acak dan siswa yang memilih juga secara acak. Nah, sebelumnya mereka akan menuliskan di kotak 4x4, yaitu seperti itu secara acak, karena isi dari kotak itu berupa jawaban yang nanti akan disilang oleh siswa dari soal yang dipilih secara acak. Nah, dimana misalnya saya klik nomor 1, di mana akan muncul soal sederhanakan bentuk bilangan berpangkat di bawah ini, yaitu 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 4. Nah, nanti siswa akan diberi waktu untuk menyelesaikan soal. Nah, setelah mereka sudah menyelesaikan dulu, mereka dapat menyilang jawabannya di buku mereka masing-masing yang sudah mereka tulis sebelumnya. Nah, kemudian nanti di kotak soal nanti bisa diklik seperti ini, kita silang. Nah, di sini nanti akan muncul soal dan juga jawaban beserta mengingatkan sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah mereka pelajari dan mereka dapat. Nah, begitu. Nanti akan dilakukan secara terus berulang dan memilih secara acak sampai nanti membentuk kata bingo sesuai dengan permainan yang biasa mereka mainkan. Begitu. Nah, setelah mereka siapa yang mendapatkan kata bingo terlebih dahulu, maka nanti akan diberikan reward atau nilai tambahan untuk memberikan apresiasi bagi siswa. Nah, begitu. Matematika asik bukan? Asik ya. Nah, bagaimana media interaktifnya? Mengasihkan kan? Karena saya menggunakan permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Jadi nanti membuat matematika itu tidak menyenangkan.
matematika. Nah, mungkin media yang saya tampilkan itu bisa dilihat kembali, nanti saya taruh di bawah filenya itu tadi di deskripsi YouTube-nya nanti. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bilangan berpangkat. Harapan saya ketika melihat video pembelajaran ini, yang melihat nanti menjadi tertarik dan tidak takut dengan matematika, karena dari dulu matematika merupakan momok bagi siswa-siswa. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga saya harapkan pembelajaran ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.